البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai pembatal keislaman yang pertama, yang mana kata beliau di sini adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pembatal keislaman yang paling besar. Karena kesyirikan itu adalah perkara yang berbahaya. Bahkan kalau seandainya dia berbuat syirik kemudian tidak bertaubat sebelum meninggalnya, annallahu jalla wa ala la yaghfir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian kesyirikan itu bisa menghancurkan amalan-amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Akan hancur, akan sirna amalan-amalan yang selama ini mereka kerjakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedzaliman sudah kita ketahui bersama terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dzulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba berbuat zalim untuk dirinya sendiri, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah dzulmul 'abdi li ghairihi. Seorang hamba menzalimi orang lain, itu juga tidak boleh. Kemudian yang paling besar adalah dzulmul 'abdi lillahi jalla wa ala. Seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana ucapan Luqman Al-Hakim yang sudah kita ambil kemarin, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi adzulmu itu terbagi menjadi tiga. Kedzaliman itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah dzulmul 'abdi li nafsihi, ini juga tidak boleh. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri, tidak boleh. Seperti bunuh diri dan semisalnya, tidak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan engkau melemparkan diri kalian dengan apa? Dengan kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian. Menunjukkan bahwasanya larangan kita untuk bunuh diri. Itu menunjukkan larangan kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak menzalimi diri pribadi kita. Kemudian yang kedua adalah dzulmul 'abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba kepada orang lain itu juga tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku atau pada diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan sampai kita saling menzalimi. Wattaqi da'watal madlum. Berhati-hatilah engkau
dari doanya orang yang dizalimi. Nah, dari doanya orang yang dizalimi. Karena apa? Karena fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa yang dizalimi itu, doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu penghalang, enggak ada. Nah, kita khawatir kalau seandainya dikabulkan, jangan kita menzalimi seseorang sehingga orang tersebut nanti mendoakan kejelekan untuk kita. Namun wajib bagi kita untuk menolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Kata Rasulullah, "Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi." Bayangkan, yang zalim aja suruh menolong. Sehingga waktu itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, angsuruhu law kana madluman." Wahai Rasulullah, kita itu menolong dia kalau dizalimi. Fa kaifa ansur law kana zaliman? Terus bagaimana kita menolong kalau seandainya dia itu berbuat zalim? Kata Rasulullah apa? Tamnu'uhu nam anidz zulm. Tamna'uhu anidz zulm. Engkau menghalang-halangi dia dari kezaliman. Itulah cara menolongnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kezaliman itu terbagi menjadi 3. Yang paling besar adalah dzulmul abdi li rabbih jalla wa ala. Seorang hamba berbuat zalim kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Naam, kata beliau, halillahu subhanahu wa ta'ala ba'idun. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh? Halillahu aghlaqa abwabah. Kita ulangi dikit ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu menutup pintu-pintunya? Maksudnya pintu-pintu langit ditutup. Halillahu la ya'lam wa la yasma' khalqah wa la yara ma yaf'alun. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tidak mendengar makhluknya, tidak pula melihat apa yang mereka kerjakan? Naam. Allahu jalla wa ala qaribun mujib. Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala dekat dan mengabulkan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah sesungguhnya diriku itu dekat. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala, naam, tidak mengharuskan menempel pada makhluknya. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan menempel dengan makhluknya. Tapi apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sungguh, naam, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Naam, adapun zat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin nempel dengan makhluknya. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Naam. Perhatikan ayat ini, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya diriku dekat dan aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Namun perlu diingat, di sana ada faktor-faktor yang menghalang-halangi naam seseorang tidak dikabulkan doanya. Perhatikan, di sana ada naam barakallahu fikum faktor yang menghalang-halangi doanya seorang hamba itu tidak dikabulkan. Di antaranya apa? Istijal, tergesa-gesa dalam berdoa. Sebagaimana dalam sahih disebutkan hadis Abi Hurairah itu bahwasannya naam mayazalu atau senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu naam yustajab atau yastajib doa al-abdi. Senantiasa Allah taala itu mengabulkan doanya seorang hamba, malam yasta'jil. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengabulkan doanya seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal istijal?" Naam. Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa itu? Kata Rasulullah, yaqul qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuni. Perkataan orang yang berdoa itu mengatakan apa? Aku sudah berdoa seperti ini, tapi aku tidak melihat Allah Ta'ala mengabulkan doaku. Ini yang dinamakan tergesa-gesa. Jadi orang berdoa itu jangan langsung minta dikabulkan langsung. Dalam artian terkadang Allah Ta'ala mengakhirkan gitu. Nah, mafhum insyaallah seperti ini. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa dalam berdoa. Terus kita ulang-ulang doa tersebut. Terus kita ulangi doa tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan diberi atau dikabulkan doa kita. Malam yasta'jil, selama tidak tergesa-gesa. Yaitu ucapan orang yang mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, tapi aku tidak melihat Allah Ta'ala mengabulkan doaku. Inilah yang dinamakan dengan
ketergesa-gesaan dalam berdoa. Karena at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni itu orang yang berhati-hati. Berhati-hati, memperhatikan, tidak sembrono, tidak sembarangan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalah, ketergesaan itu datangnya dari syaitan. Datang dari mana? Dari syaitan. Jadi jangan tergesa-gesa dalam bertindak atau melakukan segala sesuatu. Perlu diperhatikan dahulu. Sesuatu tersebut bermanfaat untuk dirinya ataukah tidak? Perlu diperhatikan. Sebagaimana dalam pepatah juga bagus sekali, ada pepatah yang, atau dalam syair, dalam pantun itu, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Qad yudriku al muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Apa artinya? Terkadang orang yang berhati-hati itu, atau betapa banyak orang yang berhati-hati itu mendapatkan sebagian apa yang dia inginkan. Tapi seringnya bersama orang yang musta'jil, tergesa-gesa itu az-zalalu, ketergelinciran. Karena tergesa-gesa, tidak memperhatikan, akhirnya tergelincir atau terpeleset kepada jurang kemaksiatan atau kebinasaan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, sungguh aku akan mengabulkan untuk kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ingkari. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan mengabulkan doa. Limadza tadhhab wa tad'u ghairallah? Kalau sudah tahu demikian, kenapa engkau pergi dan malah berdoa kepada selain Allah taala? Berdoa kepada bebatuan, pepohonan, bintang, bulan, kepada orang sudah mati dan semisalnya. Kenapa? Wataqul, dan engkau mengatakan hadza yuqarribuni ilallah, katanya. Justru yang ini, kata mereka, kami menyeru berdoa kepada pohon, pada berhala, pada kuburan, inilah yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ucapannya sama persis dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Kami itu tidaklah mengibadahi mereka, melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Kata mereka ini, syubhat mereka. Yakni maknanya adalah ka'annallaha la ya'lam wa la yadri ini. Na'udzubillah. Seakan-akan Allah Ta'ala itu apa? Tidak tahu dan tidak mengetahui. Hakada zainu syayatinil jin wal ins. Demikianlah hiasan-hiasan syaitan dan jin, dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kan minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, maksudnya adalah dari kalangan jin dan manusia yang jahat kita berlindung. Hakadha zainu syayatin al jin wal ins. Demikianlah dihias-hiasi oleh syaitan atau hiasan-hiasan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Lihaulai, untuk mereka, wa hum yad'una al-islam, padahal mereka itu mengaku bahwasanya mereka itu adalah beragama Islam. Wa yashhaduna alla ilaha illallah, bahkan mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Bayangkan. Wa yusalluna wa yasumun, bahkan mereka itu salat dan puasa. Walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar. Na'udzubillah. Namun akan tetapi mereka mencampur amalan-amalan mereka dengan syirik akbar. Jelas terang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an, yang mencampuri dengan syirik akbar hancur amalannya. Na'am la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya, serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan adzulm, yaitu asyirk, kesyirikan, maka apa? Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan di dunia dan di akhiratnya. Na'am wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, fayukhrijuna min din, maka mereka fayakhrujun, maka mereka tidak sengaja atau tidak terasa mereka telah keluar dari min dinil Islam, dari agama Islam. Padahal apa? Padahal wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjun, dalam keadaan mereka salat,
puasa, haji, tapi semuanya tidak ada manfaatnya sama sekali karena mereka melakukan syirik akbar. Walladzi yarahum yadunnu annahum muslimun, ya kan? Orang-orang yang melihat mereka, jadi kaum muslimin itu yang melihat mereka, itu orang musyrikin, seakan-akan mereka sholat, puasa, zakat, haji dan semisalnya, mereka juga orang muslimun katanya. Nah, kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman. Jangan sampai seperti mereka, karena khawatir nanti masuk dalam apa? Amalan-amalan nifaq, amalan-amalan orang munafikin yang mereka yudhirul Islam wa yubtinu al-kufr. Mereka itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fayanbaghi ma'rifatu hadza, maka seharusnya atau sepantasnya untuk mengetahui perkara ini. Fasyirku billah, maka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa akhtarud dzunub, ini atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa yang paling bahaya. Wa a'dzamud dzunub, dan juga dosa yang paling besar. Wa ma'a khatrihi wa syarrihi, dan bersamaan dengan bahayanya dan jeleknya, waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-Islam, telah terjatuh di dalamnya kebanyakan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah Islam. Wala yusammunahu bismi syirik, padahal mereka juga tidak menamakan diri mereka dengan kesyirikan. Bayangkan, mereka tidak mau menamakan ini adalah perbuatan syirik, itu enggak mau. Nah, yusammuna at-tawassul, mereka mengganti nama dengan at-tawassul, menjadikan perantara. Jadi kami ini kalau meminta langsung kepada Allah Ta'ala itu merasa malu, kata mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya kita minta langsung, dosa kita banyak, kita bukan orang yang maksum, kita ini orang yang dosanya banyak, setiap hari berbuat dosa, sehingga kita ini biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melalui perantara-perantara orang soleh, kata mereka, melalui kuburan-kuburan para wali, karena mereka itu yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini syubhat yang harus kita jauhkan dari benak kita. Au yusammunahu talabus syafa'ah, atau mereka menamakan dengan meminta syafaat. Au yusammunahu bi asma'i ghairi syirk, atau mereka menamakan nama-nama yang selain syirik. Walakin al asma' la tughayyir haqa'iq, ini kaidah ya. Walakin al asma' la tughayyir al haqa'iq. Kalau cuma sekedar penamaan-penamaan, berbeda-beda namanya itu tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyuruh siapa gitu loh. Itu yang kita tanyakan. Hakikatnya mereka itu menyuruh siapa? Kalian tuh siapa yang kalian seru? Batu, ya udah. Berarti syirik. Siapa yang kalian mintai? Wali atau kuburan atau orang soleh? Berarti syirik. Nah, walaupun namanya bukan syirik menurut mereka. Jadi kalau sekedar penamaan-penamaan itu tidak mengubah hakikatnya. Jadi kita lihat hakikatnya. Hakikatnya siapa yang kamu sembah selain Allah? Ya udah, berarti syirik. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Asyirku wa syirku, kata beliau. Syirik ya syirik. Wa hadza akhtarul anwa, yang mana ini adalah jenis yang paling berbahaya. Wa aksarul anwa'i wuqu'an, dan juga jenis yang paling banyak orang terjatuh. Ma'annahu zahirun fi kitabillah, padahal lafaz syirik itu nampak sekali dalam Al-Qur'an kalau mereka mau memperhatikan. Wa bi sunnati Rasulillah, dan juga dalam sunnah Rasulullah zahir tampak. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan apa? Di dalam hadits qudsi rawahu Muslim itu, hadis Abi Hurairah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengatakan di situ bahwasanya ana aghna syuraka'i 'an syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap persekutuan-persekutuan, tidak butuh terhadap kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Al-munadatu wat tahdhiru minhu wat tawa'ud alaih. Bahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak sekali seruan dan ancaman serta peringatan, na'am, untuk mereka berkaitan masalah syirik ini. Banyak sekali. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Banyak sekali ayat berkaitan masalah ancaman-ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Cuman walakin aktsaran nas la ya'qilun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mau berpikir. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, atau sebagian mereka tidak mau berilmu. Naam. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mau bersyukur. Naam. Barakallahu fikum. Kata beliau, zahir, nampak sekali, la takhlu suratun minal Qur'an minat tahdhir minasyirki
Bahkan tidak terlepas dalam satu surat pun dari Al-Quran melainkan ada peringatan dari kesyirikan, melainkan memperingatkan dari kesyirikan. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini yaqra'una al-Quran wala yatajannabuna syirka. Na'udzubillah ya. Bersamaan dengan ini sudah paham Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan mereka sehari bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan terkadang mereka dalam setengah hari bisa menghatamkan Al-Quran, tapi mereka membaca Al-Quran tapi tidak menjauhi kesyirikan. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Dikit lagi kata beliau. Wa rubbama ya'ti wahid yaqul wa yaqul. Bisa jadi nanti ada salah seorang datang dan mengatakan haula'i juhal. Mereka itu biarkan aja, mereka itu orang bodoh katanya. Mereka itu juhal, orang bodoh, ma'dzurun bil jahl. Mereka orang bodoh dan masih dikasih udzur dengan kebodohannya. Jangan dikafirkan, kasihan. Mereka itu orang bodoh, nggak tahu agama. Jadi dikasih udzur aja, dikasih maaf katanya. Fanaqul, namun kita katakan ilamatal jahal, sampai kapan kebodohan? Sekarang ini istilahnya kalau dikatakan kebodohan itu perkara yang jarang. Karena betapa banyak sekarang media-media sosial atau dalam artian telah tersebar ilmu-ilmu masalah tauhid, bisa dilihat di internet, di semisalnya, atau bahkan dakwah-dakwah telah menyebar. Jadi kalau kita katakan mereka itu masih bodoh itu jarang sekali gitu loh. Kecuali memang yang di pelosok-pelosok yang jauh dari pemukiman, mungkin di tengah-tengah hutan kalau ada manusia contohnya seperti itu. Kata beliau, fanaqul, kita katakan ilamatal jahal, sampai kapan kebodohan? Wal Qur'an yutla wa hum yahfadzunal Qur'an. Bohong mereka itu. Padahal Al-Qur'an dibacakan dan mereka sendiri menghafal. Dari kalangan orang-orang sufiyin kalau kita perhatikan, di pondok-pondok mereka Al-Quran dihafalkan, direnungi maknanya, tapi amalannya mana? Amalannya sifar itu kosong, amalannya tidak ada sama sekali. Wa yaqra'unahu, bahkan mereka membaca, semangat kalau baca surat Yasin. Ya kan, semangat kalau baca khataman Al-Quran ketika ada orang meninggal contohnya, karena digaji, dikasih uang. Laqad qamat 'alaihimul hujjah, dan sungguh telah tegak pada mereka hujjah bi bulughil Quran, dengan adanya Al-Quran, disampaikannya Al-Quran melalui lisannya. Para penghafal Al-Quran atau para da'i ilallah jalla wa ala, cukup aslinya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undhirakum bihi wa man balag, dan aku telah diwahyukan atau telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dan orang yang menyampaikan. Kullu man balaghal Qur'an, sungguh setiap orang yang sudah sampai kepadanya Al-Quran, faqad qamat 'alaihil hujjah wala 'udhra lahu, berarti telah tegak padanya hujah, tidak ada udzur baginya. Jadi kalau nggak mau dikafirkan ya belajar, kalau tidak mau dikafirkan ya jangan berbuat syirik seperti itu. Barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah makna daripada ucapan beliau asyirku fi ibadatillahi jalla wa ala. Adapun dalil yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.